Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alvin Limanto, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 2009-511-051. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai proses kelahiran babi. Seperti yang kita ketahui bersama, babi merupakan salah satu hewan ternak dengan peminat ataupun konsumen paling tinggi pertama di dunia. Lebih dari 20% populasi di dunia yang mengkonsumsi daging didominasi oleh konsumsi daging babi. Oleh sebab itu, sebagai seorang calon dokter hewan, penting sekali bagi kita untuk dapat memahami bagaimana produksi babi itu. Oleh sebab itu, kita harus memahami bagaimana kelahiran babi, proses kehamilan, hingga pasca kehamilan tadi. Baik, babi merupakan hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian, ia akan menyusui anaknya. Partus atau kehamilan pada babi umumnya terjadi selama 115 hari. Dan terdapat beberapa gejala ketika seekor babi sedang hendak melahirkan. Umumnya mereka akan tampak lebih gelisah dan tampak khawatir. Oleh sebab itu, kita harus menyiapkan kandang yang tepat dan memisahkan mereka di antara kawanan agar proses kelahiran dapat berjalan dengan lancar. Untuk babi yang sebelumnya belum pernah melahirkan, kita harus memisahkan mereka atau memberikan mereka kandang yang baru seminggu sebelum proses kelahiran terjadi. Mengapa demikian? Proses pemindahan kandang ini bertujuan agar babi tersebut dapat beradaptasi dan merasa nyaman dengan lingkungan barunya. Sedangkan untuk babi yang sebelumnya sudah pernah melahirkan atau bukan kehamilan pertama, kita dapat memindahkan mereka ke kandang terpisah 2-3 hari sebelum proses kelahiran terjadi. Umumnya, pada babi terdapat 3 stadium sebelum ia hendak melahirkan. Yang pertama, kita sebut dengan stadium persiapan. Umumnya, pada stadium persiapan akan tampak perut turun ke bawah. Kemudian, urat daging di sekitar vulva tampak mengendor dan vulva akan tampak membengkak, berwarna merah, dan keluar lendir dari dalamnya. Selain itu, kita dapat memperhatikan ciri-ciri lainnya, yaitu pada ambing ataupun puting susunya akan tampak berwarna kebiruan serta mengeras. Dan pada babi umumnya sebelum mereka melahirkan, nafsu makan mereka akan menurun. Dan induk akan mulai mencari tempat yang proper ataupun tempat yang nyaman bagi mereka untuk melahirkan. Biasanya ada tanda-tanda spesifik seperti ketika kita mencet ataupun memegang dari ambing ataupun puting susu babi, jika didapati keluar air susu, kemungkinan besar kurang lebih 12 jam lagi anak babi tersebut akan dilahirkan. Itu adalah stadium yang pertama. Harus kita ingat bersama ya teman-teman. Itu adalah stadium persiapan. Kita lanjut ke stadium yang kedua. Stadium kedua yaitu stadium pembukaan. Pada stadium ini, kita dapat melihat beberapa ciri-ciri yang jauh lebih spesifik lagi. Umumnya pada tahap ini, babi akan tampak gelisah. Ia akan memukul-mukulkan ekor, menghentak-hentakan kaki di kandang, serta dapat melakukan tidur sambil berdiri. Dan juga biasanya menjelang kelahiran atau 6 jam sebelum mereka hendak melahirkan, induk hanya sering berbaring dan tidak mau makan. Dan seringkali melakukan urinasi dalam waktu yang relatif singkat. Sebentar-sebentar melakukan urinasi, sebentar-sebentar melakukan urinasi. Selain itu, pada stadium ini, rahim mulai berkontraksi dan mengalami pengerutan. Pada kontraksi rahim sendiri, ini bertujuan agar memposisikan janin ke posisi yang tepat untuk dapat keluar nantinya. Dan juga pada masa kontraksi rahim, posisi perut akan nampak jauh lebih turun dan tubuhnya akan tampak memanjang. Selain itu, serviks akan tampak terbuka. Nah, serviks yang tidak terbuka akan sangat berbahaya bagi kelahiran babi itu sendiri. Karena melalui serviks ini ataupun leher rahim,
anak-anak babi tadi akan keluar dari sana. Baik, saya akan lanjut ke stadium yang ketiga. Stadium ketiga adalah stadium pelepasan. Pada stadium pelepasan, biasanya proses kelahiran sudah terjadi. Dan proses kelahiran pada babi memakan waktu 1-12 jam. Cukup lama ya teman-teman. Hal ini bergantung dengan jumlah anak yang akan dilahirkan dan kondisi fisik dari induk tersebut. Selain itu, pada stadium pelepasan, jika melampaui waktu 12 jam yang sudah kita hitung sejak masa melahirkan, maka kita perlu membantu proses kelahiran babi tadi. Tapi perlu diingat, sebagai orang yang jarang berinteraksi dengan babi tersebut, jauh lebih baik agar babi tadi tidak stres, kita meminta tolong pada peternak ataupun orang yang sering berinteraksi dengan babi tersebut untuk membantu proses kelahiran tadi. Kita hanya mengarahkan agar babi tadi juga tidak stres, serta proses kelahiran jadi berjalan tidak lancar. Umumnya, pada stadium pelepasan, terdapat beberapa pembukaan yang dapat diikuti dengan kontraksi rahim yang berfungsi untuk membantu mendorong keluarnya bayi dari dalam rahim. Umumnya terjadi kekejangan pada bagian perut, dan kekejangan ini juga membantu agar janin tadi bisa keluar dari dalam perut babi tersebut. Nah, babi yang sedang melahirkan selalu dalam keadaan tertidur. Harus seperti itu. Posisi tubuhnya harus posisi tidur. Agar anak-anak babi tadi juga dapat dilahirkan dengan posisi yang tepat. Nah, apabila kita menemui kasus babi tersebut kesulitan dalam melahirkan, kita dapat memberikan bantuan sebagai seorang dokter hewan dengan memberikan injeksi secara hormonal. Injeksi tadi bisa berupa oksitosin ataupun injeksi yang lain yang tidak bersifat toksin. Dengan bantuan injeksi yang kita berikan, oksitosin dalam tubuh babi tadi akan meningkat dan akan membantu agar merangsang proses kelahiran tadi agar lebih lancar. Selain itu, pada stadium pelepasan, kita juga harus memantau bagaimana keadaan si induk babinya. Apakah si induk tadi kanibal atau tidak? Jika kanibal, harus segera kita pisahkan anak-anaknya dari induknya. Pada anak babi yang baru lahir, kita harus membersihkan selaput lendir pada anak babi tersebut. Dan tali pusar sebenarnya dapat terputus dengan sendirinya. Tapi untuk membantu, kita harus memotong tali pusar tadi sepanjang kurang lebih 2,5 cm agar tali pusar tadi tidak bergesekan dengan tanah dan berujung pada infeksi. Selain itu, untuk membantu proses kelahiran, kita juga dapat membersihkan tubuh babi tersebut dari lendir agar babi tersebut merasa jauh lebih nyaman. Walaupun umumnya lendir tadi akan kering dengan sendirinya. Dan setelah tahapan-tahapan tadi, usahakan anak babi langsung menerima susu dari induknya. Hal ini perlu dilakukan agar babi tadi dapat memperoleh kolostrum ataupun ASI pertama dari induknya, sehingga dapat membentuk sistem kekebalan tubuh pada tubuhnya. Sebenarnya masa paling kritis setelah anak babi lahir adalah ketika usia 3-10 hari. Kalau bisa, kita menyediakan kehangatan dengan memberikan lampu penghangat. Dengan memberikan lampu penghangat, anak babi akan merasa jauh lebih tenang. Dan juga kita harus memastikan kandang tadi dalam keadaan bersih. Dan kita harus memperhatikan apakah anak babi tersebut menjerit. Umumnya jika anak babi menjerit, berarti mereka sedang kelaparan atau tidak sengaja terinjak oleh induknya. Dan jika anak babi tadi tertindih oleh induknya, kemungkinan mereka selamat akan sangat kecil. Nah, tadi saya sudah menjabarkan beberapa hal terkait dengan babi. Saya akan lanjut menjabarkan terkait dengan asupan yang diberikan pada anak babi, yaitu ada 2. Yang pertama, air susu kolostrum. Yang kedua, air susu biasa. Terdapat perbedaan signifikan antara air susu biasa dengan kolostrum. Umumnya pada kolostrum, kandungan protein yang dijumpai jauh lebih tinggi, sekitar 17%. Mengapa demikian? Karena kandungan kolostrum yang tinggi tadi, yang kayak protein tadi, mengandung banyak sekali antibodi. Dan antibodi tadi merupakan senyawa protein. Itu sebabnya kolostrum kaya akan protein. Berbeda dengan susu biasa yang hanya 5,5% kandungan proteinnya. Untuk lemak sendiri kandungannya tidak jauh berbeda, begitu pula dengan laktosa. Selain itu,
Kolostrum merupakan pertahanan tubuh yang sangat baik bagi anak babi dan sebaiknya diberikan pada babi 10-14 hari sejak ia dilahirkan. Setelah lewat masa 10-14 hari, umumnya induk sudah berhenti memproduksi kolostrum. Yang diproduksi adalah air susu biasa. Selain itu, kita juga harus memberikan pemberian tanda pada anak babi. Mengapa kita harus melakukan pemberian tanda? Agar anak babi tadi dapat kita pantau pertumbuhannya dengan jauh lebih baik. Memudahkan kita membedakan jenis kelamin, serta melakukan seleksi, dan melakukan pencatatan administratif. Seperti apakah babi tersebut sudah dikastrasi, atau apakah babi tersebut sudah divaksinasi secara lengkap. Dan tanda-tanda tadi dapat kita berikan dengan melubangi telinga babi tadi, ataupun memberikan tato pada bagian leher. Selanjutnya, terdapat air susu yang menjadi salah satu asupan yang paling penting bagi seekor babi. Pada masa-masa awal pertumbuhannya, satu ekor anak babi perlu kita berikan asupan ASI sebanyak 0,5 liter per ekor. Dapat dibayangkan, induk tadi harus menghasilkan begitu banyak ASI bagi anak-anaknya. Dan produksi ASI ini akan meningkat pada minggu ke-3 sampai ke-6. Kemudian beranjak ke minggu ke-8, mulai terjadi penurunan drastis pada produksi ASI. Oleh sebab itu, mulai minggu ke-6, anak babi harus kita ajarkan untuk mendapat asupan makanan tambahan. Nah, untuk membantu juga produksi air susu ibu, kita dapat memberikan bantuan senyawa-senyawa seperti obat-obat penambah darah bagi induk-induk babi. Seperti hematodin, dapat kita injeksikan pada anak babi tersebut agar maksud saya, selain pada anak babi juga dapat kita berikan pada induk agar ASI yang dihasilkan dapat lebih banyak dan maksimal. Nah, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi alasan mengapa air susu tidak keluar. Yang pertama, udara bisa saja terlampau panas atau dingin, diare atau konstipasi, pergantian tempat yang mendadak, ransumnya yang tidak sempurna ataupun pakan yang buruk, dan kesulitan waktu melahirkan, ataupun terdapat faktor genetik berupa keturunan atau ada pula penyakit kelamin yang terjadi di sana. Pada anak babi yang baru dilahirkan, lebih tepatnya pada usia sekitar 4-5 minggu, saat kita sudah bisa memperhatikan khususnya pada yang jantan, ketika testisnya sudah mulai turun, ada baiknya kita melakukan proses kastrasi pada indukan, bukan pada indukan, tapi pada anak-anak babi yang hendak kita jadikan hewan pedaging, agar hal tersebut dapat mengurangi stres, mengurangi perdarahan, dan agar daging tersebut dapat mencapai kualitas maksimalnya. Karena umumnya jika anak babi tidak dikastrasi ataupun babi tidak dikastrasi, rasa dagingnya akan memiliki aroma yang khas dan kurang diminati oleh masyarakat. Dan kita harus memilih indukan mana ataupun anak babi mana yang akan kita jadikan indukan, agar anak babi yang kita tetapkan menjadi indukan memiliki spesifikasi yang tepat, seperti tidak kanibal, kemudian dalam keadaan yang sehat, merupakan anak babi yang besar, dan dapat mewariskan genetik tadi ke keturunan berikutnya. Selain itu, terdapat 2 cara yang umumnya dapat kita lakukan dalam melakukan kastrasi, yaitu kastrasi terbuka dan tertutup. Pada kastrasi tertutup, kita melakukannya dengan cara yang pertama mengikat saluran yang menuju testis. Dan hal ini sebenarnya cukup menyiksa dan dapat menimbulkan infeksi pada daerah tersebut. Karena testis akan diikat begitu lama dan mematikan jaringan tadi hingga jaringan tadi mati, mengalami nekrosis, kemudian putus. Atau kita dapat memberikan zat kimia yang bisa mematikan sel jantan dengan jalan injeksi. Namun hal tersebut sepertinya kurang efektif, dan hal yang paling baik untuk dilakukan adalah cara terbuka, yaitu dengan melakukan pembedahan guna mengeluarkan testis ataupun ovarium yang kemudian dapat kita lakukan pemotongan di sana. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan berapa lama sih proses penyapihan itu harus dilakukan pada anak babi. Umumnya, secara normal anak babi harus disapi selama 8 minggu atau sampai bobotnya sekitar 14 kg agar maksimal. Tapi terdapat pula beberapa indukan yang dapat menyapi anaknya hanya cukup sampai 6 minggu. Mengapa 6 minggu? Biasanya peternak menginginkan agar babi tersebut dapat bereproduksi lagi dalam 1 tahun mencapai 3 kali. Jika anak babi disapi hanya 8 minggu, normalnya dalam setahun babi tersebut hanya dapat bereproduksi sebanyak 2 kali.
Seperti itu teman-teman. Selain itu, faktor penyapihan juga tergantung dengan faktor anak, faktor induk, dan faktor peternak. Itu yang menentukan masa penyapihan. Misalnya, induk yang kurang sehat atau kesehatan yang buruk biasanya melakukan penyapihan dalam waktu yang relatif lebih singkat karena produksi ASI tidak dapat maksimal. Faktor anak dapat kita jabarkan sebagai faktor di mana jumlah anak yang terlalu banyak dapat membuat si induk tidak sanggup menyapih anaknya karena keterbatasan jumlah puting yang ada. Dan juga faktor ekonomi, karena dengan semakin banyaknya anak, maka peternak pun harus menyediakan semakin banyak pakan. Semakin banyak anak yang dihasilkan, kemungkinan kualitas pakan mungkin akan lebih menurun agar menghemat biaya. Sedangkan semakin sedikit jumlah anak babi yang dilahirkan, pakan yang diberikan bisa jauh lebih berkualitas. Kita menerapkan efisiensi biaya di sana. Kemudian, terdapat beberapa perawatan penting yang harus dilakukan pada anak babi. Yang pertama yaitu penimbangan. Penimbangan anak agar kita dapat memantau berapa dan sejauh mana pertumbuhan ataupun perkembangan anak babi tadi. Pemotongan gigi juga harus kita lakukan agar saat menyusui tidak melukai puting ataupun ambing si induk. Serta mencegah perkelahian di antara anak-anak babi tadi. Obat cacing juga penting untuk diberikan agar mencegah babi-babi tadi mengalami cacingan sehingga menurunkan kualitas dagingnya dan berat badan si babi itu sendiri. Vaksinasi juga penting agar mencegah babi-babi muda terserang virus ataupun bakteri. Dan usahakan terdapat penanganan kesehatan yang tepat agar babi-babi tadi sehat hingga masa potongnya. Umumnya terjadi pula kematian pada anak-anak babi dan hal tersebut tidak dapat kita hindari. 30-50% kematian pada anak babi itu terjadi ketika anak babi tadi belum disapi. Dan hal tersebut cukup tinggi. Tapi tenang teman-teman, pada babi yang sudah disapi, umumnya angka kematiannya dapat menurun drastis hingga 5-10% saja. Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kematian pada anak babi. Yang pertama, keadaan kandang yang tidak proper ataupun tidak seharusnya dapat membuat babi tersebut tidak nyaman. Si induk tidak nyaman, kemudian karena sempit kandangnya, anak babi tadi dapat terinjak ataupun tertindih sehingga mati. Selain itu, ada baiknya anak babi memiliki kandang terpisah. Jadi, anak babi terdapat kandang yang besar, kemudian ada penyekat di antaranya. Anak babi dapat pergi ke kandang untuk istirahat, dan ketika ingin menyapih, anak babi tadi bisa datang ke induknya untuk menyapih. Sehingga mengurangi resiko anak babi mati karena tertindis ataupun terinjak oleh induknya. Selain itu, air susu yang kurang ataupun tidak keluar sama sekali pada induk dapat pula membahayakan kesehatan anak babi itu sendiri, bahkan berakibat kematian karena malnutrisi ataupun kurangnya kolostrum yang diterima oleh babi sehingga imunitasnya jauh lebih lemah. Pakan yang bergizi bagi induk juga penting agar induk yang sedang menyusui dapat memproduksi ASI dengan maksimal serta dapat diberikan bantuan tambahan berupa injeksi obat yaitu hematodin untuk menambah darah. Dan juga penting sekali untuk kita ketahui bahwa sifat dari indukan yang kita pilih sangat berpengaruh bagi kematian anak babi. Mengapa demikian? Karena terdapat beberapa induk yang memiliki sifat kanibal dan sebaiknya induk yang memiliki sifat kanibal tidak dikembangbiakan lebih lanjut karena sifat tersebut dapat menurun dan sangat merugikan bagi para peternak babi. Saya kira sekian penjelasan saya mengenai proses kelahiran pada babi. Saya harap video yang saya buat ini dapat membantu teman-teman semua terkait dengan proses penanganan anak babi. Dan terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari saya. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman yang sedang mendengarkan video ini. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Dadah.